Ini siapa ini? Ada Wulan, Elena, Patricia, Nabil. So ini Abdul Anggara, Arsi, lapo sih makan itu. Enak ya. Amadeo, Eliza, Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam teman-teman. Gimana kabarnya malam hari ini? Baik. Gimana kemarin? Baik. Kemarin habis nonton final MPL gimana kemarin? FIFA RRQ, Pak. Wah, FIFA RRQ. Kamar kursi. Jadi untuk sesuai instruksi dari Pak Happy dan sesuai dari jadwal pelajaran kalian, untuk hari ini kita akan mengadakan live materi terkait topologi jaringan. Nah, sebelumnya kalian di semester sebelumnya pernah belajar topologi jaringan ya? Soalnya saya ya cari materinya dari e-book dari Kemdikbud di semester 1 kemarin itu ada. Jadi mungkin hari ini kita review lagi tentang topologi jaringan. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang topologi jaringan. Topologi jaringan itu sebuah konsep arsitektur jaringan yang menghubungkan antara komputer satu dengan komputer yang lain berdasarkan susunan geografis seperti ini susunan geografis dan berdasarkan unsur-unsur penyusunnya. Nah, lalu untuk jenis-jenis dari topologi jaringan ini bisa dibagi menjadi 7, yaitu ada topologi bus, ada topologi star, topologi ring, topologi mesh, topologi tree, topologi extended star, dan topologi hierarki. Namun pada dasarnya teman-teman topologi jaringan itu dasarnya ada 3. Yang pertama topologi bus, topologi star, dan topologi ring. Siapa? Oke, saya lanjutkan. Yang pertama ada topologi bus ya. Jadi kalau dilihat dari struktur geografisnya, bisa dilihat ini seperti barisan tempat duduk di dalam bis ya teman-teman. Jadi topologi bus ini masing-masing komputer terhubung dengan kabel yang panjang. Lalu di ujung kabel ini terdapat terminator. Nah, apa itu Pak terminator? Untuk terminator itu untuk memutus kabel. Nah, lalu untuk menghubungkan antara node atau perangkat atau komputer ke dalam jaringan kabel itu menggunakan konektor T. Nah, untuk karakteristik dari topologi bus ini yaitu strukturnya sederhana. Lalu itu tadi untuk mengkoneksikan antara node dengan kabelnya itu menggunakan konektor T. Terus karena ini adalah topologi jaringan yang dasar, makanya strukturnya sangat sederhana dan untuk membuatnya
menggunakan biaya yang hemat. Lalu untuk Mahal. kelebihan, untuk ini nggak mahal ya teman-teman. Lalu untuk kelebihannya adalah hemat sumber daya kabel juga. Karena mungkin jangkauan dari jaringannya tidak terlalu luas. Nah, untuk kekurangan dari topologi bus ini, karena ini adalah model yang lama, jadi untuk kecepatan koneksinya bisa dikatakan lambat ya teman-teman. Lalu ada satu lagi, jika salah satu node atau perangkat atau komputer rusak, maka seluruh jaringan akan terganggu. Dan ketika sudah mengalami gangguan untuk melakukan pencarian kerusakan atau troubleshooting itu susah. Jadi itu untuk topologi bus. Selanjutnya, ini belum saya screen kan ya. Maaf, lupa lagi. Lalu yang kedua adalah topologi star. Kalau dilihat dari strukturnya dan arti dari star sendiri mungkin terlihat seperti bintang ya. Jadi pada topologi star ini masing-masing komputer terhubung antara node 1 dengan center node atau node inti yang berupa hub. Untuk karakteristik dari topologi star sendiri hampir sama seperti topologi jaringan dasar lainnya, yaitu strukturnya yang sederhana. Lalu untuk topologi star ini sangat mudah dikembangkan teman-teman. Jadi misal nanti setelah ini akan ada beberapa topologi lain yang mana di antara node ini akan disambungkan dengan node lagi, lalu subnode, lalu akan disambungkan dengan perangkat lainnya. Jadi untuk topologi star ini sangat mudah dikembangkan. Lalu untuk kelebihan dari topologi star ini, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk menambahkan jangkauan atau jaringan atau perangkat itu mudah. Untuk kekurangan dari topologi star ini, kekurangan dari topologi star ini, jika salah satu node-nya mengalami, ini masih kelebihan. Jika salah satu node-nya rusak, maka untuk perangkat selanjutnya masih bisa berfungsi. Jadi jika salah satu node mengalami gangguan, maka pada komunikasi jaringan yang lainnya, misal perangkat yang ini mungkin masih bisa berjalan atau tidak mengalami gangguan. Untuk kelemahan dari kekurangan dari topologi star ini, yaitu pada hub-nya sendiri. Jadi teman-teman bisa lihat, hub ini kan letaknya berada di tengah. Jika hub ini mengalami error atau gangguan, maka seluruh jaringan ini mengalami gagal beroperasi. Jadi itu untuk topologi star. Lanjut, untuk topologi jaringan dasar lainnya yaitu yang ketiga ring. Kalau dilihat dari strukturnya, topologi ini ya, dan juga dengan artinya ya, berarti cincin ya teman-teman. Nah, untuk pada topologi ring ini, masing-masing node ini memiliki fungsi khusus, yaitu sebagai repeater, di mana antara node ini saling menguatkan dan saling menghubungkan antara koneksi komputer satu dan koneksi komputer yang lain.
Jadi seperti ini. Lalu untuk kelebihan dari topologi ring ini sendiri, mungkin dari arah koneksinya bisa satu arah, di mana arahnya bisa kiri atau kanan. Dan kelebihan selanjutnya yaitu untuk kecepatan koneksi jaringannya bisa lebih cepat. Jadi semisal dari node atau perangkat ini mengirim data ke node yang ini, bisa langsung melalui arah kiri. Lalu dari node ini semisal ingin mengirim data ke server, mungkin kalau melewat kiri bisa lebih lama, tapi bisa diakali dengan mengirimkan data melalui arah kanan. Jadi untuk koneksi datanya lebih cepat. Untuk kekurangan dari topologi ring ini, kalau dilihat dari topologi jaring dasar yang lainnya, yang dua lainnya yang sebelumnya saya sebutkan, untuk topologi ring ini bentuknya sedikit lebih rumit ya, nggak sederhana ya. Nah karena itu untuk menambahkan jaringan, menambahkan jangkauan itu sedikit lebih susah. Jadi itu untuk topologi ring. Lalu selanjutnya topologi mesh. Untuk topologi mesh ini, tadi kan yang 3 awal saya sebutkan itu kan adalah topologi jaringan dasar. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah kombinasi atau gabungan dari beberapa topologi dasar lain yang tadi. Untuk topologi mesh ini dilihat dari strukturnya itu hampir mirip, kombinasi antara topologi jaringan ring dan topologi jaringan star, bintang. Nah, pada topologi mesh ini masing-masing node atau perangkat terhubung secara langsung dengan perangkat lain. Jadi node ini terhubung dengan perangkat server dan juga terhubung dengan ini, pokoknya semuanya terhubung. Ini istilah ini disebut dengan directed link atau hubungan langsung. Untuk kelebihan dari topologi mesh ini, untuk koneksi datanya terjamin, untuk kualitas komunikasinya terjamin. Jadi koneksinya cepat, nggak lambat, karena saling terhubung satu sama lain. Lalu kelebihan selanjutnya, jika ada satu node yang terganggu, maka node lainnya masih bisa berfungsi dengan normal. Jika ada satu node yang error atau terganggu, maka node lainnya atau perangkat lainnya masih bisa berfungsi. Lalu untuk kelebihan dari topologi mesh ini sendiri, kalau kita lihat ya dari strukturnya ini mungkin tidak sederhana ya, jadi susah untuk menginstalasinya dan juga untuk menambah jumlah jaringannya. Selain itu, kekurangan dari topologi mesh ini dilihat dari instalasinya ini memakan biaya yang sedikit lebih mahal daripada topologi yang lainnya. Jadi itu untuk topologi mesh. Selanjutnya adalah topologi tree. Bisa dilihat teman-teman untuk struktur dari topologi tree sendiri ini, mungkin kalau kita pecah, ya akan ada dua gabungan dari
topologi dasar, yaitu ini adalah topologi bus ya. Lalu untuk yang di jaringan tingkat bawahnya, ini adalah kalau teman-teman bisa lihat, ini adalah topologi star, mana ada node centernya atau node intinya yang berupa hub. Nah, pada topologi tree ini tadi seperti terdapat beberapa tingkatan jaringan, yaitu jaringan atas dan jaringan bawah. Untuk jaringan bawah tadi sudah saya sebutkan, yaitu topologi star. Dan untuk jaringan tingkat atasnya ini menggunakan topologi bus. Untuk kelebihan dari topologi tree sendiri, bisa kita lihat ini sangat mudah sekali untuk menambahkan jumlah jaringan, seperti kelebihan dari topologi star tadi, dan juga mudah untuk melakukan pengecekan jika ada salah satu node atau perangkat yang mengalami kerusakan atau troubleshooting. Untuk kekurangan dari topologi tree ini, mungkin teman-teman bisa lihat menggunakan banyak kabel ya. Jadi memang untuk topologi star sendiri memang menggunakan kabel yang banyak, ditambah lagi topologi tree. Lalu untuk kekurangan selanjutnya, mungkin jika terdapat error atau kerusakan di node bawah, di jaringan bawah di salah satu node-nya, mungkin untuk node lain masih bisa berfungsi, masih bisa beroperasi. Namun jika terjadi gangguan atau error pada jaringan tingkat atasnya, maka jaringan tingkat terendahnya akan ikut terganggu juga dan tidak bekerja. Itu untuk topologi tree. Selanjutnya adalah topologi extended star. Ini sebelumnya teman-teman bisa lihat dari strukturnya sendiri, extended star ini terdiri dari topologi star yang bercabang-cabang. Halo seluruhku. Nah, pada topologi star ini node-nya terdapat dua macam node. Yang pertama adalah node center atau node inti yang berada di tengah. Lalu ada subnode yang berada di bawah dari node center inti yang berguna untuk menghubungkan beberapa node atau perangkat. Untuk kelebihan dari topologi extended star ini, jika salah satu node ini rusak, maka subnode lainnya tidak akan terganggu. Misal dari node ini atau perangkat ini terganggu, maka dari node yang lain pada subnode yang lain, misal di sini, masih akan bisa bekerja, tidak terganggu, tidak error. Itu kelebihan dari topologi extended star. Dari Pak Happy live sebentar katanya. Lalu selanjutnya untuk kekurangan dari topologi extended star ini bisa teman-teman lihat ya, dari strukturnya saja kelihatannya ruwet ya. Jadi untuk membangun topologi
topologi extended star ini membutuhkan waktu dan biaya yang banyak. Selain itu, teman-teman bisa lihat di sini posisi dari node center ini terdapat di tengah. Nah, jika central node ini rusak, maka bisa dipastikan seluruh tahap node akan ikut terganggu, juga akan error juga. Itu dari topologi extended star. Lalu yang terakhir adalah topologi hierarki. Untuk topologi hierarki ini, sebentar. Oke, bisa teman-teman lihat ya, dari topologi star ini bentuknya, kalau kita lihat merupakan pengembangan dari apa ya kira-kira ya? Pengembangan dari topologi, pengembangan dari topologi tree, di mana ini ya topologi tree, di mana untuk topologi hierarki ini bisa dilihat dari strukturnya ini mampu menjangkau jarak yang lebih jauh dari topologi lainnya. Memang dilihat dari strukturnya ini sedikit rumit ya. Untuk kelebihan dari topologi hierarki ini yaitu ya seperti yang saya jelaskan tadi, untuk jangkauan dari jaringannya lebih luas dari topologi jaringan lainnya. Lalu untuk kekurangan dari topologi hierarki ini bisa teman-teman lihat dari strukturnya ya. Ini kan sangat-sangat rumit, sangat-sangat ruwet. Jadi untuk membangun sebuah topologi hierarki ini membutuhkan waktu dan biaya yang besar, dan juga kabel yang banyak juga. Lalu pada topologi hierarki ini kekurangannya, jika ada, jadi ini kan untuk topologi hierarki ini kan, oh ya maaf tadi karakteristiknya belum saya jelaskan. Untuk karakteristik dari topologi hierarki ini kan terdiri dari beberapa tingkat, sama seperti topologi tree tadi, ada tingkatan jaringan atas sama jaringan bawah. Lalu untuk topologi hierarki ini terdapat beberapa tingkatan jaringan juga. Untuk ini yang paling teratas, lalu diikuti dengan bawah-bawahnya. Untuk topologi hierarki ini kekurangannya jika terdapat error atau gangguan pada node di level yang tertinggi, maka node yang di bawahnya, pada tingkat level jaringan di bawahnya, dipastikan akan error, akan terganggu. Sudah habis ya, mungkin itu penjelasan live materi dari topologi jaringan. Ini mungkin kita